Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aroja Ilham dengan NIM 1122111076 ingin mempresentasikan tentang aplikasi yang dibuat dengan AI Studio. Di sini saya menggunakan dua device karena di laptop saya kameranya tidak lagi sedikit error. Hmm, Dan di sini udah mulai ini. Coba mulai. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aroja Ilham dengan NIM 1122111076 ingin mempresentasikan yaitu eh, aplikasi yang dibuat dengan AI Studio untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIP. Sebelum masuk ke aplikasi, latar belakang sebelum masuk aplikasi ini, kita ketahui bahwa industri musik dan broadcasting memiliki aktivitas yang cukup kompleks. Nah, di sini saya membuat aplikasi ini untuk memanage eh, tentang pekerjaan di bidang musik, event, dan broadcasting. Nah, biasanya dalam satu acara terdapat banyak divisi seperti operator kamera, audio engineer, lighting, talent, hingga event organizer. Permasalahan yang sering muncul adalah rundown yang sering berubah, komunikasi antar kru terlambat, monitoring produksi kurang produktif, serta koordinasi yang masih menggunakan berbagai aplikasi yang terpisah. Akibatnya, sering terjadi human error, keterlambatan acara, bahkan kegagalan produksi pada saat live. Oleh karena itu, kami mengembangkan Wellcare sebagai solusi yang mengintegrasikan seluruh proses tersebut ke dalam satu platform. Lalu di sini hubungan aplikasi ini dengan sistem informasi manajemen adalah eh, SIM ini merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan data, mengolah data, menyimpan data, kemudian menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Wellcare telah menerapkan konsep tersebut melalui tiga komponen utama. Yang pertama yaitu input. Input dalam aplikasi ini itu dari beberapa pengguna. Yang pertama, data-data yang diinput seperti data event, jadwal kegiatan, daftar kru, progres pekerjaan, status produksi, serta data interaksi penonton. Semua informasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem secara real time. Yang kedua ada proses. Nah, proses dari seluruh data tersebut menggunakan database yang yang dibuat di dalam AI ini. Nah, di dalam proses itu terdapat menyusun rundown, memprediksi keterlambatan, memberikan reminder otomatis, melakukan sinkronasi antar kru, serta menampilkan kondisi produksi secara langsung. Yang ketiga adalah output. Hasil akhirnya berupa informasi yang mudah dipahami oleh manajemen, seperti dashboard event,
progres pekerjaan, analytics, audience insight, broadcast monitoring, hingga rekomendasi dari AI itu sendiri. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat. Nah, di sini eh, ada platform dashboard. Nah, di platform dashboard ini merupakan pusat informasi dari eh, aplikasi yang saya buat, yaitu adalah Wellcare. Di mana halaman ini, di mana pada halaman ini pengguna dapat melihat seperti status operasional event, pertumbuhan engagement di growth ini, lalu jumlah penonton aktif, misalkan di sini ada 82.000, misalkan ini sudah saya setting. Lalu kita bisa ke bawah, ada aktivitas event, ini aktivitas project, jadi saya nol karena belum ditambahkan, seharusnya bisa ditambahkan. Lalu serta monitoring sistem secara real time. Ini kita bisa melihat total hour-nya, tim kapasitinya sekian, lalu sini belum ada event yang terdeteksi misalkan, nanti bisa ditambahkan. Ini kita bisa melihat eh, ada 82.000 aktivitas penontonnya, ya seperti itu. Lalu di sini ada kolom my event. Nah, di kolom my event ini eh, terdapat fitur AI Rundown Assistant, ya, yang terdapat di layar. Jadi kalau misalkan kita mempunyai rundown acara atau rundown event, kita bisa memasukkan di sini. Di sini ada specific requirement, kita bisa masuk di situ, lalu si AI dapat mengenerate plan-nya secara live. Dan di sini pengguna cukup memasukkan durasi acara, misalkan durasi acara, lalu tipe produksi seperti apa, dan kebutuhan khususnya apa. Kemudian AI ini akan secara otomatis menghasilkan jadwal produksi yang lebih optimal. Selain itu juga, sistem ini juga mampu memprediksi reminder, memprediksi keterlambatan, serta mengatur alur pekerjaan setiap divisi. Jadi fitur ini membantu event organizer menghemat waktu dibandingkan membuat rundown secara manual. Lalu kita ke workspace. Di workspace ini merupakan ruang kolaborasi untuk seluruh kru produksi. Misalkan di sini saya buat seperti chat. Di sini ada anggota-anggotanya, misalkan Adit seperti Adit koordinator sebagai koordinator, lalu Sarah sebagai live operator, kemudian Kevin sebagai sound tech, lalu Dina sebagai kru visual. Dan di sini ada chatnya. Jadi uh, di workspace ini tersedia tim chat, channel berdasarkan divisi, voice communication, live message, sama status anggota tim. Sebagai contoh di sini, operator kamera dapat langsung memberikan informasi kepada sutradara bahwa kamera siap digunakan. Kemudian bagian audio dapat menginformasikan bahwa pengecekan suara telah selesai. Seluruh komunikasi berlangsung dalam satu sistem sehingga mengurangi
miscommunication. Lalu di sini ada fitur broadcast monitoring. Fitur ini digunakan ketika acara sedang berlangsung secara live. Pada page ini, pengguna dapat memonitor banyak hal. Yang pertama adalah kamera aktif, kualitas sinyal, audio, cue dari director, status streaming, hingga sinkronasi seluruh perangkat produksi. Dan di sini ada kamera, ada close up, di sini bisa mengecek suaranya masuk atau enggak, kamera live atau tidak, yang status meetingnya oke apa tidak, dan ini ada director cut digunakan seperti apa, produksiannya atau mau diarahkan kemana broadcast ini. Jadi dengan adanya monitoring secara real time, apabila terjadi gangguan, maka tim dapat segera mengambil tindakan. Hal ini sangat penting dalam industri broadcasting karena setiap detik sangat menentukan kualitas siaran. Di sini ada insight di dalam kolom analitik. Analitik itu digunakan sebagai bahan evaluasi setelah acara selesai. Data yang disajikan meliputi total reach, misalkan di sini total reach 1 sampai 1,2 miliar atau 1,2 juta. Lalu live viewer misalkan tadi udah saya setting sekitar 8,2 ribu orang. Lalu engagement sekitar berapa persen dari acara sebelumnya? Misalkan 24%. Lalu stream health bisa dilihat di sini sebanyak 99,9%. Akhirnya artinya orang dapat menonton stream ini dari awal sampai akhir, mengikuti stream ini dari awal sampai akhir. Dan di sini ada audio retention, di mana kita bisa melihat bagaimana uh, seberapa lama audiens itu bertahan di acara tersebut. Lalu ada interaction spike, di mana berapa orang atau berapa pengunjung atau audiens yang berinteraksi di acara tersebut. Nah, informasi tersebut membantu manajemen mengetahui keberhasilan suatu event. Sebagai contoh, jika engagement meningkat pada jam tertentu, maka penyelenggara dapat menggunakan informasi tersebut sebagai strategi untuk event berikutnya. Lalu, ini adalah salah satu fungsi sistem informasi manajemen, yaitu mendukung keputusan strategis berdasarkan data. Dan empat hal ini adalah data-data yang tersaji di aplikasi Wellcare. Lalu, fungsinya apa sih aplikasi ini yang saya buat? Secara keseluruhan, Wellcare memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengelola seluruh aktivitas event dalam satu platform. Jadi, event organizer atau apapun itu, ketika membuat event, tidak perlu menggunakan banyak aplikasi secara terpisah, tapi sudah menggunakan satu aplikasi saja yang mencakup banyak hal di dalamnya. Lalu yang kedua, mempermudah komunikasi antar kru secara real time. Yang saya ketahui, masih banyak kru event yang menggunakan HT atau paling pakai Discord ya. Nah, ini saya bikin Wellcare agar para kru bisa saling terkoneksi secara real time. Lalu yang ketiga, mengotomatisasi penyusunan rundown menggunakan artificial intelligence. Zaman sekarang semua hal bisa dirumuskan atau bisa dikerjakan melalui AI. Begitupun penyusunan rundown. Terkadang penyusunan rundown seringkali terdapat miskomunikasi di antara satu kru dengan yang lain ya, dan penyocokan antara waktu satu dengan waktu yang lainnya. Jadi mengurangi miskomunikasi tersebut, Wellcare bisa membantu dengan adanya penyusunan rundown menggunakan artificial intelligence atau AI. Yang keempat itu memonitor proses broadcasting secara langsung. Pada zaman sekarang,
memonitoring proses broadcasting dilakukan dengan banyaknya alat atau banyaknya komputer atau PC yang digunakan. Dengan adanya Wellcare, kita menggunakan satu aplikasi saja sudah dapat mengatur seluruh acara secara live. Yang kelima, menyediakan data analitik sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Jadi setiap acara yang diproses menggunakan Wellcare itu akan menunjukkan data analis sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen setelah acara itu dijalankan. Lalu ada beberapa manfaat tentang aplikasi ini. Dari aplikasi ini, manfaat yang dirasakan yaitu aplikasi ini membantu mengatur acara dengan lebih efisien karena semua hal sudah include jadi satu aplikasi. Lalu koordinasi menjadi lebih cepat karena semua hal bisa dilakukan secara real time. Lalu yang ketiga adalah memonitoring produksi menjadi lebih mudah. Lalu seluruh informasi tersedia secara real time sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat. Sebagai penutup, Wellcare bukan hanya sebuah website event management. Aplikasi ini merupakan implementasi nyata dari sistem informasi manajemen karena mampu mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan informasi secara real time, dan mendukung pengambilan keputusan dalam industri musik dan broadcasting. Dengan adanya Wellcare ini diharapkan koordinasi antar kru menjadi lebih efektif, humor error dapat dikurangi, serta kualitas penyelenggara event menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.